Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikra Bani dari kelas 12-9, nomor presensi 27. Saya di sini akan melakukan praktikum indikator asam basa sebagai bahan penilaian ujian praktik mata pelajaran kimia untuk kelas 12. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan tentang dasar teori mengenai asam dan basa. Terdapat 3 ilmuwan yang menjelaskan tentang teori asam dan basa. Pertama ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua adalah Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesi yang mendonorkan H+ atau proton, sedangkan basa adalah spesi yang menerima donor proton tersebut. Berikutnya adalah Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa atau spesi yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesi yang mendonorkan pasangan elektron. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar teori mengenai indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa yang ini adalah kol ungu dan juga kunyit. Kenapa kita menggunakan indikator ini? Karena indikator ini ketika dimasukkan dalam suasana asam ataupun basa terjadi perubahan warna, sehingga kita menggunakan indikator ini sebagai penguji apakah larutan tersebut asam atau basa. Nah, berikutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja di sini yang pertama adalah kita akan menyiapkan alat dan bahan. Pertama-tama kita sediakan 6 cup gelas yang saya tuliskan A, B, C, D, E, dan F menggunakan spidol. Berikutnya adalah indikatornya yaitu ekstrak kol ungu dan juga ekstrak kunyit. Lalu ada 2 sendok teh, 2 sendok makan larutan cuka, air sabun, dan air biasa. Berikutnya kita akan langsung saja melakukan praktikum. Pertama-tama kita akan menuangkan larutan cuka sebanyak 1 sendok makan ke dalam cup A dan cup D. Oh ya teman-teman, untuk menuangkan larutan cuka ini harus diperhatikan ya, karena ini bahannya cukup asam, jadi ketika terkena tangan akan cukup perih. Jadi harap berhati-hati. Nah, setelah itu kita akan memasukkan larutan sabun ke dalam cup C dan cup F. Gunakan 1 sendok makan saja. Nah, jika dirasa cukup, kita akan menuangkan air putih ke dalam larutan dalam cup B dan cup E. Cukup. Baik, 1 sendok makan saja dikira-kira. Nah, ini adalah cup A, B, dan C. Sebelum ditetesi indikator alami, ini adalah cuka, netral atau air, dan ini adalah air sabun atau basa. Ini adalah cup D, E, F. Sebelum ditetesi indikator alami, ini adalah cuka, air biasa atau netral, dan air sabun. Nah, berikutnya kita akan meneteskan indikator kol ungu dan juga kunyit. Kita gunakan sendok ini untuk indikator kol ungu. Kita gunakan 1 sendok, setengah sendok, 1 sendok teh saja, atau setengah sendok teh cukup. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam cup D, E, dan F.
Nah, berikutnya kita akan memasukkan indikator kunyit ke dalam cup A, B, dan G. Hanya 1 sendok teh saja cukup. Nah, setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah kita amati perubahan yang terjadi, mari kita acak dan menganalisis warna-warnanya. Nah, jadi ini adalah warna larutan setelah dideteksi indikator oleh kunyit. Ini untuk asam, ini untuk netral, dan ini untuk yang basah. Berikutnya adalah untuk indikator kol ungu. Ini adalah untuk asam, ini adalah untuk netral, dan ini adalah untuk larutan yang basah ketika dideteksi indikator ekstra kol ungu. Bisa dilihat perubahan warnanya yang awalnya bening atau keruh berubah menjadi warna sesuai indikatornya. Hasil pengamatan dan analisis yang telah kita lakukan pada praktikum tadi membuktikan bahwa terjadi perubahan warna pada indikator ketika dimasukkan ke dalam larutan asam maupun basa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena senyawa di dalam indikator tadi bereaksi ketika masuk dalam suasana asam maupun basa, sehingga terjadi perubahan warna. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah kita dapat menggunakan indikator alami seperti ekstra kol ungu dan juga ekstra kunyit untuk mendeteksi apakah zat atau larutan tersebut termasuk dalam larutan asam atau basa. Demikian praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.